Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah sewajarnya kalau kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini saya ingin mengulang kembali tentang jalan yang lurus. Ini sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Quran surat Al-Insan ayat 3, Allah berfirman, Inna adainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya Allah telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Jadi setelah dapat itu nanti dia ada yang dua kelompok. Ada yang bersyukur, ada langsung kafir. Kafir karena tak yakin, kafir karena menentang, ada juga. Nah, ada yang sabila imma syakira wa imma kafura. Al-Insan ayat 3. Nah, untuk yang kafir Allah tegaskan, tidak usah kamu minta maaf kata Allah, karena kamu kafir setelah beriman. Tak usah minta maaf. Quran surat At-Taubah ayat 6. Tak perlu maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, itu yang bahaya itu menyesal itu tak hingganya itu, mencak-mencak kita. Kafir setelah beriman. Kalau kita nggak ngerti masih mendingan Kalau setelah beriman dia orang kafir kan bahayanya luar biasa. Jadi hati-hatilah persiapkan hidup kita ini dengan benar. Itu maksudnya ada yang bersyukur, ada juga yang kafir. Lihat tubuh manusia. Kita lihat rohani ini berasal dari Allah. Ini berasal dari Allah. Tanpa roh jasad ini tidak ada. Iman kita hati, ini yang beriman. Jasad ini hanya pelaksana iman. Ini pelaksana saja. Nah, perhatikan dengan benar ini. Kalau ini yang ibadah tidak ada artinya, ini benar mati, segumpal darah. Rohani diatur dalam rukun iman. Rukun iman ini berarti wajib. Jasmani diatur dalam rukun Islam. Rukun Islam juga wajib. Rukun Islam wajib, ini wajib. Ini wajib, ini wajib, sama Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu urusan Tuhan. Tidaklah kita diberi ilmu melainkan sedikit. Ini pun sedikit sekali. Tapi sedikit itu dahsyat yang luar biasa. Ilmunya sedikit. Apa yang sedikit itu? Ini dia. Wa idza kuburu fusirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Nah, kebanyakan manusia ini jiwanya ini hanya dikubur di dalam jasad. Begitu dia berpisah, terbelalak matanya langsung kaget. Jiwa tak pernah ibadah, tapi jasad ibadah, berdamai. Maka ini dibuka. Taulah jiwa, mana jiwa? Ini jiwa kita. Jiwa ini dibungkus oleh roh. Maka keadaan roh jangan tanya, bingung. Jiwa ini isinya ini pendengaran, penglihatan dan hati. Di sana ada pendengaran, penglihatan dan hati. Ada nafas, ampas, talapas, bungkus di dalam jiwa ini. Sesungguhnya kata Allah,
kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Mana jalan yang lurus? Ini jalan yang lurus. Ini harus ditunjukkan. Yang menunjukkannya bukan guru, ini Allah yang menunjukkan kita melalui perantara saja ya. Bagaimana cara membacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu manusia ini dari segumpal darah. Nama Tuhanmu, inilah nama Tuhan. Ini harus dibaca, bukan jasad yang membaca. Untuk membaca nama Allah ini kita harus diangkat sumpah, berjanji kepada Allah. Ya. Di atas Al-Qur'an 30 juz. Tangan Allah di atas tangan kita. 12 perjanjian yang sudah kita taati. Supaya apa? Supaya membuang sifat-sifat tercela. Diisilah dengan sifat-sifat terpuji. Sombong, iri, dengki, mudah tersinggung, pendek tongkeng itu dibuang semua. Diisilah sifat dengan sifat-sifat terpuji. Baru kita bisa tersambung kepada Allah. Setelah kita bersumpah, bacalah kata Allah. Setelah bersumpah, jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena tidak cepat-cepat menguasainya, membacanya. Lidah jangan bergerak, berarti rohani yang membacanya. Ini yang membacanya. Kalau rohani yang membacanya, maka sempurnalah orang ini. Karena manusia itu sempurna karena ada roh. Ilmunya juga sempurna karena rohani itu yang membaca. Ya, rohani ini yang membaca. Al-Qiyamah 16. Ini ingat. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sedikit manusia itu bersyukur. Sudah diingatkan dalam roh ini, sudah Allah ingatkan. Wah, ini mesti kita bersyukur dengan manusia ini. Sebelum lahir saja sudah diingatkan oleh Allah. Sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Supaya apa? Agar kamu bersyukur. Beri pendengaran, penglihatan hati supaya pandai bersyukur. Tapi kenyataannya sedikit sekali manusia itu bersyukur. An-Nahl ayat 24. Supaya dia pandai bersyukur. Syukur kepada Allah. Ya. Ini kata Allah, sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah. Ini adalah Al-Quran dari sisi Allah. Yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dari sisi Allah, berasal dari Allah. Quran dari sisi Allah ini terhubungkanlah dengan Lauhil Mahfuz. Az-Zuruf, karena induknya berada di Lauhil Mahfuz. Az-Zuruf ayat 4. Setelah ditulis kitab ini, jadilah alif lam mim. Inilah kitab Allah. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Inilah kitab Allah. Ditulis alif lam mim. Alif ini beserta lam. Tetap rohaninya sudah berada di Lauhil Mahfuz. Ini adalah pegangan orang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah. Ini alatnya. Penjelasannya lihat Al-Quran dan hadis. Ini pegangan orang Islam. Orang Islam yang beriman dan bertakwa, ini dia alatnya. Ucapan dan perbuatan harus sama dengan Al-Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas. Tidak boleh melenceng dari ini. Kelakuan kita kalau mengaku orang beriman, apalagi orang bertakwa. Sekarang baru kita mulai analisa. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Ini bersyukur dia. Kalau dia bersyukur, terhubungkanlah dia kepada Allah. Orang bersyukur ini
dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya. Ini dia. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Orang yang telah beriman pandai bersyukur, dibela oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Jangan berkhianat. Kalau sudah ditunjukkan. Kalau sampai terjadi berkhianat, ini dia. Kalau dia berkhianat, putus hubungannya dengan Allah. Berhijab langsung. Karena Allah tidak menyukai orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Dia merasa tak enak ini, tidak ada nikmat di sana. Al-Hajj ayat 38. Karena itu kata Allah, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam. Nah, inilah mata hati yang buta kalau di berkhianat. Jadi bagaimana dia pandai bersyukur karena buta mata hatinya? Mengikutkan aja hawa nafsu, suka-suka dia saja. Buta mata hatinya. Al-Hajj ayat 40. Bukan mata ini yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Sehingga dia berkhianat. Karena dia berkhianat, buta mata hatinya, maka Allah pertegas, tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Tak usah minta maaf. Ya suka-suka saja lah sudah. Karena kamu kafir sesudah beriman. Ya, buka kembali mata hatinya kan? Dia hanya mengandalkan nafsunya saja. Toba ayat 64. Inilah yang disebut orang kafir setelah beriman. Karena dia berkhianat. Ya, kafir setelah beriman buta mata hatinya. Tapi dia Islam. Mati Islam lah, tapi isinya yang kafir ya. Tulisannya sih Islam. Karena buta mata hatinya. Jadi tidak gampang ya kalau melihat buta mata hati ini ya. Harus dengan hati juga kan. Perhatikan dulu ya, yang benar situ. Karena kalau salah ilmu ini sangat bahaya sekali. Kalau enak kita pas, itu sangat beruntung sekali kita. Ya, bangga kita punya ilmu itu. Tapi saking bangganya akhirnya sombong. Sama orang itu jadi suka saja. Apalagi kamu berzikir, lah sudahlah, habis lama-lama. Kamu kafir kata Allah setelah beriman. Kenapa? Berkhianat. Putus sinyalnya tak ada. Hubungannya kepada Allah tak ada. Ini bukan nakut-nakutkan ya. Yang ditakutkan ini firman masalahnya. Karena tidak gampang. Ya, surga itu tidak gampang, bukan gratis surga itu. Ya. Untuk orang seperti ini Allah perintahkan, karena sudah buta mata hatinya, bagaimana kita mau diskusi, tidak bisa kan? Farid aman tawala an zikrina walam yurid ilal hayatad dunia, kata Allah. Berpalinglah ya dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dia pengen dunia, pengen gagah, pengen jadi orang hebat, pengen jadi kiai, pengen jadi ustaz. Sudah berpaling saja kata Allah. Kalau aku mau Abu Jahal itu menjadikan nabi kata Allah. Bisa saja kan? Tapi mana bisa? Bagaimana caranya Abu Lahab jadi nabi? Tambah lagi Abu Sofyan nabi lagi kan begitu. Memang setiap ada orang beriman mesti ada Abu Lahab, Abu Jahal itu pasangan. Untuk orang seperti ini sudahlah, nggak usah aja berdebat, nggak usah apa, tinggalkan saja dia, berpaling saja kata Allah. Karena mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. An-Najm. Jelas ini ya, sederhana kan pemahamannya. Sampai dicap oleh Allah. Ini dia, berkata. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, kenapa jadi begini kau gitu loh, dia harus jawab. Ya, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, main-main pak kami kan cuma gurau-gurau. Coba perhatikan, sama benar nggak prakteknya di lapangan? Sama ya, prakteknya seperti itu kan? Enggaklah, kami yakin bahwa gitu, cuman kan kakek aja gitu. Enggak, kami enggak bakalan gitu, membantah. Kan benar ini Al-Quran ini.
Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Gurau ya, hebat. Ini kata Allah. Senda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu berolok-olok? Kalau tanya dengan Allah, dengan rasul dan ayat-ayat Allah kamu berolok-olok, Quran surah Taubah ayat 65. Itu sebabnya maka Allah bilang kamu kafir setelah beriman. Karena diolok-olok ayat-ayat Allah, olok-olok dengan rasul-rasul Allah. Berani dia bermain-main di sana. Surah Taubah 65. Ini maksudnya orang yang kafir. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Karena tak pandai bersyukur, kafir maksudnya. Sederhana kan? Dia mau kolok-kolok gitu loh. Karena dia masih tujuan dunia kan. Bangga dia. Apalagi kok menjadi kiai besar kan, senang dia. Bahkan orang beriman bukan itu yang dicari. Ya. Ini orang pandai bersyukur, terhubungkan kepada Allah. Ini orang yang berkhianat, tak pandai bersyukur, kafir maksud. Tinggal pilih saja. Sinyalnya tak ada tadi, buta mata hatinya. Ya. Kalau ini mata hatinya terbuka, terhubung dia dengan Lauhul Mahfuz. Tenang saja dia, mau dia olok karena apa, bagi dia tak masalah. Andai kata manusia seluruh dunia menghina dia, bagi dia tidak masalah. Yang penting jangan Allah yang menghinakan dia. Itu orang beriman. Ya. Jadi tak gampang jadi orang beriman. Kalau kita belum dihina orang, belum gitu. Berarti belum jadi ilmu itu. Ya. Ilmu kita belum ada apa-apanya. Ini orang bersyukur. Terhubung, ini orang tak pandai bersyukur. Ini maksud Quran surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Ada yang bersyukur, nih. Ada yang kafir. Nah, bersyukur dia terhubungkan kepada Allah. Dia sabar saja. Apapun yang terjadi dia tenang saja. Andai kata langit ini runtuh, tetap saja Tuhannya Allah. Dia tidak jadi masalah. Bukan persoalan. Yang baru ada sedikit kesulitan, sakit bengek misalnya kan, kita mengeluh, tidak ada apa-apanya. Ya seorang Nabi Ayub saja dikena penyakit sopak saja belum pernah protes. Kita coba sakit banget. Kita air putih sudah. Ya berjuang dulu lah ya, berusaha dulu. Jangan terlalu cengeng jadi orang beriman itu. Nanti kita susah nanti menghadapi kenyataan ini. Ya, ini orang bersyukur. Tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat. Sedang ya. Sedang. Lanjutkan. Bagi yang bersyukur, nih, bagi orang yang pandai bersyukur, yang tak bersyukur tak kita jelaskan lagi sudah. Ini perintah Allah. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Bersabarlah kata Allah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Sabar. Ini sabar. Bagi yang pandai bersyukur. Apapun yang menimpa kamu sabarlah. Kau dihina orang sabar saja, tidak masalah. Biarkan saja dia. Ya. Ini Allah yang bilang. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Apa yang menimpa kamu? Sabar. Dagangan bangkrut sabar. Ya Allah perintah sabar, sabar, jangan batal. Samina wa ta'ala. Tentu ada sebabnya di sana, kita yang tahu. Masalahnya kebanyakan manusia itu tak jujur dia. Praktek lain, kenyataan beda. Ngomongnya tak jujur, kalau ngomong jujur malu. Nah, bagaimana solusi mau dipecahkan kalau tak jujur? Ya, bagi yang bersyukur, bersabar.
Selanjutnya, kalau kamu orang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Ini salat, tak boleh putus salatnya. Sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka mulailah apapun yang kau kerjakan, mulailah dengan nama Allah. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu cara Allah. Apapun yang dilakukan, mulailah dengan nama ini. Dan kalau terjadi apa, sabar. Kata Allah, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti kita beserta Allah. Coba, tidak ada kesulitan kan kalau kita beserta Allah. Kalau Allah ingin menolong kita, dari mana jalannya orang bisa menolongkan kita? Maka apapun yang kita lakukan, dimulailah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini hakikatnya ya, kudrat ini Qadirun, Muridun, Alimun, Hayyun itu ya. Ini apa ini? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, As-Sabar. Nah, terakhir itu As-Sabar. Ini kodrat iradatnya Allah, ini jangan lupa. Ini nama, kodrat itu nama. Hakikat diri kita. Ini kalau jadi 99 itu nanti diakhiri asa. Kenapa tidak boleh dicampur adukan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil? Nanti kita akan menderita kalau dicampur adukan. Nah, untuk orang seperti ini Allah ingatkan kepada kita, hum darajatun indallahi wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka ya bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ada tingkatannya. Ya, tadi ada 7, Mudafi 8, ya, Rohani 9 dan seterusnya. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat. Kedudukan orang-orang yang sabar, yang pandai bersyukur. Dia bertingkat-tingkat. Surat Al-Imran 163. Namun ada yang lebih tinggi lagi derajatnya, apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah. Dia beriman, hijrah. Berubahlah dari zaman jahiliyah menjadi tidak jahiliyah. Contoh, lihat aja para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar itu terkenal luar biasa kan, dia hijrah, tidak lagi sombong dengan orang, tidak lagi kejam. Setelah beriman, hijrahlah, berubahlah kata Allah, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan benda diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini di sisi Allah ya, ingat ya, jangan dibawa ke jahil. Di sisi dunia nanti jihad melawan orang pula, ya, kacau itu. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jihad di sini adalah berjihad melawan hawa nafsu, melawan kesombongan, keangkuhan, itu dilawan. Ini hijrah di sini. Itulah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka setelah kita beriman, berubahlah. Jangan sombong dengan orang, jangan iri, gampang tersinggung, itu tidak boleh lagi. Putar balik haluan 180 derajat. Jadi orang tenang. Biasakan diri tenang. Ya. Itulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Surah Al-Qamar ayat 20. Nah, barulah salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nih, berubah kan? Nah, barulah salat ini mampu. Kalau apa yang kau salatkan? Salat rajin, puasa tersinggung juga rajin, sikit-sikit jangan mati masuk surga. Surga yang mana? Ya. Jadi sudah berilmu, nyalakan ilmu lagi. Orang pabrik mobil tak pernah disalahkan. Mobil banyak tabrakan setiap hari. Pabrik motor juga banyak ya. Tak pernah motor disalahkan pabriknya. Kita sudah dapat yang luar biasa kan. Itulah manusia ya. Tetap saja di mata mereka hina orang seperti ini. Ya sudah, dia katanya memang udah begitu.
Cuman kita tetap saja sabar ya, berubah. Dulu jahiliyah, tapi jangan diulang pula. Nanti ada pula, kalau ini kalau balik zaman aku ham jangan gitu, itu jangan ngade namanya. Nggak boleh gitu. Balik zaman aku dulu, zaman Bien. Oh, udah aku pacok, sudah kau ini. Biar kalau sejarah atau apa, jangan gitu. Itu menyesali, berarti kan menyesali dapat ilmu ini, jangan, nggak boleh. Nah, nggak boleh juga. Ini banyak kali kita juga gitu tuh. Jadi kalau dulu kau sikat kau di, jangan ngomong gitu. Ya dulu, sekarang beda gitu loh. Nah, itu saja berubah lah gitu loh. Ya, hijrah kita. Ya. Dari orang yang emosi menjadi orang tidak emosi, jadi orang beringas menjadi orang yang sabar, dari orang yang rakus menjadi orang tidak rakus, dari jahiliyah menjadi tidak ya jahil. Nah, itu maksudnya lawan nafsu itu. Itulah namanya hijrah. Itulah hijrah yang paling dahsyat, paling tinggi derajat di sisi Allah. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Dengan hijrah ini syaratnya itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, gitu. Kalau enggak kan dia jadi bahan ketawaan orang. Apa ini orang rajin sholat tapi masih tersinggung. Ya, masa orang rajin sholat masih bohong? Ya, ini namanya kalau bahasa Dayak itu ayak-ayak waik gitu. Bahasa Dayak itu dulu. Ya, bahasa Dayak itu luar biasa. Ini apa ini? Bahasa Dayak itu. Ayak-ayak waik itu. Itu bahasa Dayak. Jelas ya? Kita lanjutkan. Berarti ini syariat Nabi jangan juga dianggap enteng. Karena ini fardu, ini juga fardu. Fardu karena jasad kita masih sehat. Tapi kalau jasad sudah tidak sehat, ada aturan mainnya. Kondisinya seperti apa? Nah, itu ini nanti kan ada aturan mainnya nih. Jangan tak dikerjakan. Karena ini fardu, rukun iman, rukun itu artinya wajib, ini rukun juga, dua-duanya wajib. Jangan ngada-ngada. Kan kita ini sebaik ngada-ngada gampang masalahkan di dalam. Betul sudah. Tapi rukun Islam ini gimana kau? Nah, ya, kalau kau sakit sih boleh lah. Dalam perjalanan ada aturan mainnya. Boleh dijamak, boleh dikasar, karena ada bonus. Kalau kita musafir boleh. Tapi kalau jadi imam, nah itu pertanyaan itu ya. Kita orang dari Jakarta jadi bergerak pergi ke Jakarta, kalau jadikan khatib, nah ini pertanyaan nih, boleh lah jadi khatib, tapi kalau jadi imam kan ini masalah itu. Nah makanya masjid itu harus dibedakan dengan surau. Masjid itu imamnya itu tak boleh berubah-ubah. Kalau surau ya boleh lah, surau kan 4 orang persinggahan. Kita ini kan tak bisa beda-bedakan itu. Ya begitu khatib kok hebat mati imam dia juga disikat dua-duanya. Nah, sejelas-jelasnya ini tuan rumah jadi imam Pak. Masa tamu datang masak sendiri gitu. Nah, dimasakkan sedikit lah minimal tamu datang ya kopi dibuatkan. Tapi ngopi sendiri ya. Ngopi lah. Aduh ini payah bener lah tuan begini nih. Pening gitu sudah. Tapi tak usah berdebat. Masalah yang begini, tak ada manfaatnya. Ini untuk pengetahuan kita saja, kawasan kita saja. Ini dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasul. Kalau sekarang ini diri orang beriman, kalau Nabi dulu ya. Ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Ada rahmat Allah turun dan kedatangan hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Mati kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi kalau belum datang hari kiamat, dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Itulah namanya orang yang berakhlak. Kita ini kebalik-balik ya. Kalau baru dalam sakratul maut baru mulai zikir. Sebelum sakratul maut banyak zikir dulu. Itulah namanya ada adab di mata Allah, itu ada akhlak gitu. Kalau sudah sakit mau jadi zikir apa lagi? Nih. Sebelum datang hari kiamat ini mati bagi kita ya. Dia banyak menyebut nama Allah. Zat ayat 21.
banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir. Jadi jangan dianggap enteng zikir itu. Kalau sudah berzikir ya benarkan cara berzikirnya juga, supaya plong dada itu. Ya, karena zikir ini bukan perkara mudah, bukan sekedar saja, gampang itu. Apalagi kalau nggak terbiasa, bahaya sekali. Ibarat orang naik mobil ya, nggak mudah naik mobil itu. Tapi kalau udah terbiasa tuh enjoy sekali sudah. Mau hujan, nggak mau apa, nggak masalah di dalam itu. Sambil makan lagi, makan kacang lagi. Makan kacang setengah matang. Wah, itu mau apa? Ternyata kamu makan kacang yang matang gosongan hitam segitu. Itu dia enak lagi. Tuh kacang gosong namanya. Aduh, luar biasa. Jadi hidupnya jadi indah, jangan dibikin susah. Itu dunia namanya. Ya, banyak berzikir. Banyak menyebut nama Allah. Kenapa? Karena nanti akan dipanggil jiwa yang suci. Zikir ini mensucikan jiwa. Nah, benar kan jiwa yang suci? Hai jiwa yang suci, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi deh ridhonya. Puas. Ridho Allah yang diharapkan. Masuk ke dalam jemaah hamba-hambaku, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Dan masuklah ke dalam surganya Allah. Nah, ini namanya orang berakhlak. Ya, urutan seperti itu. Sebelum datang hari kiamat nih ya, dia banyak berzikir, hatinya bersih, panggilan Allah datang. Nah, hai jiwa yang suci, balik. Panggilan Allah itu kasih sayang, nggak ada. Jiwa yang jangan zikir, balik kok berentak. Ya enggak. Jiwa yang tetap panggilan, jiwa yang suci masih kasih sayang Allah. Panggil. Nah, tapi kalau dia nggak suci, ada noda-noda, ada bintik-bintik. Jangan kalau orang sekali kalau dibilang bintik-bintik malah bos. Ini apa-apa nggak boleh. Ya, ini kajian saja ya. Kalau masih ada bintik-bintik, jangan berzikir. Ini risikonya. Ini risiko. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, benar ya? Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, ikut. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Artinya apa? Kembali lagi seperti bayi. Mendingan memang mati itu kembali seperti bayi, suci dia. Tapi kalau dia pikun, gimana? Ayo. Ini panggil lagi anak-anak kumpulkan semua, tahu nih aku bapak kan udah tuh, kenapa kau tak belikan HP katanya? Habis kok. Pak HP kan udah 3, salah aku tahu HP itu. Ya. Nah, apa nak kacau? Aku mau iPhone katanya. Habis kalau sudah. Ya namanya orang pikun nih. Apa lagi? Kenapa? Anak aja tak punya kan gitu, tak mau tahu katanya gitu lah. Apa ya bahaya itu? Nah, hati-hati itu. Kita orang pikun mau marah, tak bisa. Artinya menghadapi orang seperti ini kita harus dewasa. Jangan kita suka, jangan kita ikut marah juga, nggak boleh. Ya memang sudah seperti itu, mau apa lagi? Kita harus banyak kuatkan kesabaran. Ya, ikut. Nah itulah gunanya zikir itu, supaya jangan masuk ini, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini akan menjadi asifat, pikun ini tidak akan ada. Ini dia. Kalau kita tidak berjalan, ini dia, tidak jalin. Perintah Allah dilaksanakan, maka tidak ada pikun ini, tidak ada. Ini dia. Wa nunazzilu, ya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain jadi kalau dia sampai masuk ke ini, artinya dia rugi. Karena ada masalah dia. Ada noda-noda masih di sana. Kalau nggak ada noda, tak bakalan dipikun dari mana? Karena dia selama hidupnya tidak pernah memikirkan jasad ini yang ibadah. Kan jasad memang tidak boleh ibadah. Tapi kalau di sini ada bintik-bintik, nah inilah dia. Itu terjadi. Maka Allah pertegas.
kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Jadi jangan dijalimi diri kita ini, gitu. Apalagi dibutakan mata hati, tidak boleh. Nah, ini bahaya sekali. Resiko kita ini bukan untuk dunia, untuk mati. Jadi jangan dianggap enteng ilmu itu. Kalau tidak paham kan sangat berbahaya. Pikun tadi akan tawar. Ini janji Allah, tidak bakalan. Janji Allah mesti benar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa hasar. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Kalau dia menzalimi dirinya, malas zikir, malas ibadah, ini dia akan terkena seperti ini. Pada akhirnya Al-Quran tidak bisa menjadi asifah, tidak penawar. Ya, bagi yang suka terasa, ngelamun aja dulu, kena aku nih gitu. Nggak apa-apa, itu lebih baik gitu. Lebih baik daripada kita tidak merasa. Gitu ya. Ini tinggal pilih saja. Resikonya ini, ikut. Mestilah nih, kalau kita ada kesalahan ya kenapa tak? Mesti bingung itu pilih yang mana ini gitu loh, di antara kedua ini. Sedangkan ini tidak jelas. Ini sama-sama, pandangan kita tuh sama-sama. Di alam dunia masih cinta dunia. Sempat mau mati, dia berubah di sini. Orang mau mati itu kan berapa hari, 100 hari, 40 hari kan sudah berubah itu ya. Nanti pengetahuan sudah diangkat. Nah, gimana dia memandangnya? Bingung ya. Mau ke sini apa ke sini? Bingung. Apa tak dengar? Karena diri ikut langsung. Tapi kalau pilihannya tegas seperti ini tidak bakalan, karena ini jadi penawar. Nih, apapun yang terjadi, Tuhan saya Allah, semua akan saya tinggalkan. Datang tidak punya harta, kembali juga tidak punya harta. Tidak punya kan? Tapi bawa bekal, oleh-oleh dari alam dunia. Gitu. Ini dua-dua udah kembali tak berbekal, ya, melancur lebur lagi gitu ya. Cintai Allah bertanggung jawaban. Semua tidak luput dari pertanggungjawaban Allah. Ini juga diminta sama. Ini juga diminta pertanggungjawaban. Apa saja, siapa saja orangnya, tidak pilih-pilih. Walaupun dia presiden Amerika sekalipun, tak masalah. Tetap diminta pertanggungjawaban. Kalau presiden Korea Utara, tetap juga diminta pertanggungjawaban. Apalagi Korea Utara. Ya, presiden Indonesia, atau salah jadi benar. Presiden Teksi kena juga sama, pasti kena sama. Tanggung jawaban, tak ada urusan. Nah gitu, ini asik Pak ya. Oleh karena itu ilmu itu mampu nggak kita menerapkan dengan cerita firman-firman ini. Bukan hanya sekedar dapat ilmu, nggak paham mana bisa ini dibuat-buat ya. Bukan kalah keluarku. Bisa kan? Dulu kan kita juga tahu siapa. Sulit kita memahami ayat ini gimana. Sekarang baru 16 tahun setelah itu baru dapat kita. Itu pun udah bersyukur ya. Nabi aja 15 tahun baru satu wahyu pertama dulu. 15 tahun bolak-balik dari Gua Hira itu. Ya. Nabi kawin kan umur 25. Berarti umur 26, 27 itu bolak-balik saja Gua Hira itu. Jadi kalau kita baru kawin, dapat kawin mau boro-boro bolak-balik, ini baru kawin masalahnya. Orang pergi zikir aja malas. Jelas Pak Sarif ini ya? Jelas. Kan sederhana sebenarnya Islam kan? Kalau sudah begitu, karena sudah tawar ini ya, sudah penawar, kembalilah kepada Tuhan. Sudah, jangan bermain-main lagi di alam dunia. Kembalilah. Kembalilah dengan hati yang puas lagi diredoinya, ridho Allah. Artinya apa? Sampai Allah bilang puas karena kembali ini memang dipersiapkan. Disiapkannya untuk kembali. Kalau kamu dia balik lagi dulu, beli kain kapan sendiri, gitu. Kamu tahu nih, tapi tanda-tanda mesti sudah ada. Dia persiapkan sedemikian rupa untuk kembali. Tapi kalau enggak ya main-main.
Sibuk, saya udah mau mati sibuk, saya mikirkan dunia lu gimana? Malaikat aja bingung. Ngapain ini orang udah mau mati kok masih juga begini kamu ini? Ada apa sebenarnya kamu? Apa geleng-geleng malaikat itu? Ya. Suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malaikat maut malam mati siapa? Israel ya. Berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Pada saat itu di rumah Nabi Sulaiman sedang ada seorang pemuda dari negeri yang sangat jauh, yaitu negeri Cina. Ya, ini cerita di Al-Quran. Malaikat Israel itu pandang melotot ini. Ini apa ini orang melotot lagi? Pemuda itu ketakutan. Ya, akhirnya karena sampai saatnya malaikat Israel ini pulang kembali. Maksudnya nggak ngerti dari tadi. Apa nak? Pemuda tadi bertanya, siapa orang itu? Kok pandang saya terus matanya melotot-melotot gitu. Ya, pemuda itu malaikat Israel. Pantas saya terasa gitu. Dia terasa gitu loh. Terus tolong baginda Rasul perintahkan kepada angin karena saya tak ada kesempatan lagi. Saya harus kembali ke negeri Cina. Ya, biasa lah ya. Karena Nabi Sulaiman kan angin pun bisa dipisah sama dia. Kita tak perlu pakai pesawat Lion lagi. Andai kata tuh ada Garuda, Sulaiman bilang saya Garuda bawa dia lah. Gitu. Gitu. Angin tak terima. Rupanya apa yang terjadi? Ya, begitu dia sampai ke negeri Cina, malaikat Israel sudah ada di rumah dia. Kaget malaikat Israel. Ini ngapain orang kok mendadak datang di sini? Tadi kan dia duduk di rumahnya Nabi Sulaiman. Nah, ini cerita. Itulah orang berilmu, tidak kan? Kecepatannya itu. Kecepatan perjalanan orang berilmu. Kejut. Nah, karena dia ini sudah sampai saatnya, maka terus tak bisa kok. Balik. Nah, balik kan? Kan mungkin begitulah gitu. Sama saja dengan kita kan? Lewat. Nah, itu dia. Tapi kalau akal nalar kan tak masuk akal. Perjalanan kan sangat jauh gitu dari Arab. Misalnya Arab lah ya, ke negeri Cina. Wah, gimana itu? Perjalanan pesawat aja berapa jam kan? Tapi inilah berat iradatnya Allah, luar biasa. Ada saya jalannya. Artinya mati itu pasti terjadi. Dan di mana tempatnya kita nggak ngerti. Walaupun perjalanan kita masih jauh, ya, lagi berjalan pergi ke Korea Utara, tapi kalau mau mati di Pontianak, ada saja sebabnya. Kembali nanti dia ke Pontianak nanti. Walaupun itu sudah tak yakin, ada kesempatan kembali lagi dia bergabung lagi, yakin lagi. Apa seperti itu? Itu kan takdir namanya. Mana bisa kita tolak? Bisa ditolak kan? Itulah imannya. Inilah kita. Inilah tauhid. Inilah sebenarnya Al-Quran batin. Inilah nyawa manusia. Ini disebut hajal Quran. Nah, gitu pemahaman. Jiwanya suci kembalinya. Ya, jadi jelas ini tidak bisa diulang lagi. Ya, ini untuk jiwa yang suci. Itu gunanya kita berzikir. Orang yang pandai bersyukur ini, kalam hakiki ini tetap langgeng. Ini di sini jahil ini, dunia ini hanya sekedar main-main dan sendagura. Tapi jangan sampai keluar dari aturan dan hadis. Ada aturannya juga walaupun bermain. Ini pandai bersyukur. Orang tak pandai bersyukur, kalam hakiki ini ditelan oleh nafsunya. Ini dia nafsunya. Ya, maka rugilah dia. Tapi dia merasa bangga mengikutkan hawa nafsu. Maka hijrah melawan hawa nafsu itu jadi sangat penting. Bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Artinya kalau kita tak mampu, berarti sama saja tak pandai bersyukur. Ya. Ini orang yang pandai bersyukur, maka tolonglah ya hawa nafsu kita. Orang yang pandai bersyukur itu kelihatan. Di bumi ini, di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena dia sabar. Mau apa lagi? Tapi kalau udah beringas berarti kan tak ada tanda-tanda kekuasaan Allah, yang ada tanda-tanda kekuasaan setan.
ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Buktinya, memang benar orang-orang yang pandai bersyukur itu suci zahir dan suci batin. Dua-duanya harus bersih. Batin bersih karena hilang rupa, hilang rasa, hilang bau, hilang warna. Nih, dimakan ini, tak bau. Nih, Quran surat Al-Qasas 75, An-Naml 64, ya, Al-Baqarah ayat 100. Tunjukkan bukti kebenaranmu, kata Allah. Kalau ada, kalau nggak ada bukti kebenaran, ngomong kosong saja sudah, nggak bakalan gitu percaya. Tapi kalau sudah dapat bukti seperti ini, tak yakin lagi ya sudahlah. Mau bukti seperti apa lagi? Karena ini adalah kuncinya. Kenapa dikatakan kunci? Salat itu adalah suci, suci zahir dan suci batin. Miftahus salati atau kunci salat adalah bersih, suci. Tak ada arti kalau kita salat kalau kita tidak bersih. Apalagi batin tak bersih. Wah, bersih. Ya, selesai lah kita. Ini berarti ini kita dikasih bukti yang sangat luar biasa. Mau apalagi kalau dikasih yang bukti kanuragan nanti kita sombong. Bukti ini kan langsung untuk apa? Untuk kegiatan ibadah. Bahagialah kita. Kenapa kita sudah seperti ini? Pertama kali bersyukur itu saja sudah. Ya, rajin-rajinlah ibadah, rajin-rajin berpikir, kuatkan kesabaran. Ya. Ini penjelasan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua dikehendaki Allah menjadi orang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita ketemu lagi malam Rabu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.